الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 21 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan tafsir surah Al-Ghasyiyah. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu sunnah Nabi yang jarang dilakukan orang, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Ad-Darimi, bahwasanya Nu'man bin Bashir Al-Ansari ditanya, "Maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi yaumil Jum'ah?" Apa yang biasa dibaca oleh Nabi pada hari Jumat? Ala ithri suratil Jum'ah, setelah membaca surah Al-Jum'ah, yaitu pada salat Jumat. Qala, dia mengatakan, hal ataka hadithul Ghasyiyah, yaitu beliau membaca pada rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Nah, maka ini sunnah perlu kita hidupkan, terutama yang menjadi imam Jumatan. Biasanya pada rakaat pertama dibaca Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun, atau rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah, sebenarnya ada sunnah satu lagi, yaitu rakaat pertama adalah Al-Jum'ah dan rakaat kedua adalah Al-Ghasyiyah. Dan ini lebih bagus karena sunnah ini ditinggalkan orang. Kalau sunnah yang kedua, yang dua yang pertama itu masih banyak yang melakukan, tapi sunnah yang ini jarang sekali dilakukan orang. Meskipun surat apapun dibaca pada salat Jum'ah tidak ada masalah, tapi dalam rangka menghidupkan sunnah, maka ini sungguh sangat bagus, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, innahu sesungguhnya man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah dimatikan sepeninggalku, kana lahu minal ajri mithlu man amila biha, dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengamalkan sunnah tersebut." Nah, maka ini sangat bagus untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau
hadithul ghasyiyah, cerita atau berita tentang al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat. Ayat ini bentuknya pertanyaan, tetapi maksudnya adalah penegasan bahwasanya sungguh betul-betul sudah datang kepada Anda berita tentang kiamat. Karena sebelum turun al-ghasyiyah sudah banyak ayat-ayat yang bicara tentang kiamat. Karena itu hal pertanyaan ini bukan berarti membutuhkan jawaban, tapi untuk penegasan, bukankah sudah datang berita tentang kiamat? Ataukah datang kepada engkau? Engkau siapa? Engkau ini asalnya adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mendapatkan wahyu pertama surat ini. Tapi kemudian ini berlaku juga untuk siapapun yang membaca Quran. Ketika kita baca Quran, kita seolah-olah diajak bicara oleh Allah, wahai orang yang baca Quran, bukankah telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Ghasyiyah artinya adalah meliputi. Disebut ghasyiyah karena kiamat ini meliputi seluruh manusia, seluruh makhluk, tidak ada yang bisa lepas darinya. Mau lari kemana? Nggak bisa, ya, karena kiamat ini memang satu kondisi di mana menyeluruh terjadi dalam seluruh alam. Tidak ada satupun manusia atau makhluk yang bisa lari darinya. Mau jin, mau hewan, apapun semuanya pasti akan mengalami kiamat tersebut. Al-Ghasyiyah termasuk dari nama-nama kiamat. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa orang Arab kalau membesarkan satu masalah biasanya dikasih nama yang banyak. Allah menyebut kiamat dengan nama yang banyak. Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Azifah, Yaumut Taghabun, Yaumuddin, Yaumul Jaza. Sangat banyak sekali, lebih dari 10 dalam Al-Quran kita temukan nama-nama kiamat. Ini untuk membesarkan hari kiamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan kondisi hari kiamat pada ayat yang kedua. Wujuhun, ada wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, khasyi'atun, tunduk. Kenapa tunduk? Tunduk ini maksudnya hina, rendah. Kenapa? Karena amilatun, dia beramal, nasibatun, dia lelah. Tetapi meskipun sudah beramal lelah, nggak ada hasilnya. Tasla, dia masuk naron, pada neraka hamiyah, yang panas. Ini boleh dibaca tusla, dia dimasukkan, naron, api neraka, hamiyah, yang sangat panas. Tasla masuk, tusla dimasukkan. Siapa yang memasukkan? Malaikat yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeret mereka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka ayat-ayat ini bicara tentang orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini wujuhu yauma idzin khasyi'ah, ini adalah orang-orang kafir. Jadi ringkasnya hari kiamat itu manusia hanya terbagi dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini ayat bicara tentang yang masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi ini dalam banyak ayat. Misalnya Allah mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, surat Asy-Syura ayat 7. Sekelompok nanti masuk jannah, sekelompok yang lain nanti masuk neraka sa'ir yang dinyalakan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari di mana beberapa wajah putih dan beberapa wajah yang lain hitam. Maksudnya adalah wajah orang-orang beriman putih, wajah orang-orang kafir menghitam. Itu nanti pada hari kiamat. Ini tafsir yang paling bagus untuk ayat ini, surat Ali Imran ayat 106. Tafsir ini bersumber dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Tabari. Beliau mengatakan tabyaddu wujuh, beberapa wajah putih, itu maksudnya adalah wujuhul mukminin, wajahnya orang-orang beriman. Taswaddu wujuh, beberapa wajah hitam, ini maksudnya adalah wujuhul kafirin, wajahnya orang-orang kafir. Nah, maka kondisi ini sama dengan kondisi yang disebutkan pada surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah, dia sudah beramal lelah, maksudnya di dunia. Yahudi, Nasrani, itu mereka juga beramal. Mereka mengira bahwa amal mereka akan memasukkan ke dalam surga versi mereka. Tetapi nanti di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Seluruh amalan yang mereka sudah lakukan di dunia, meskipun lelah, mereka akan dapatkan hancur lebur, nggak ada nilainya, sebagaimana disebutkan pada surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datang kepada apapun yang sudah mereka amalkan dari amalan apapun,
lalu kami jadikan dia itu seperti debu yang berterbangan, debu yang bertebaran. Nah, ini adalah kondisi amal-amal orang-orang kafir. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena tidak didasari atas iman. Karena itu apapun yang diamalkan oleh orang kafir, meskipun dianggap besar di dunia, ketika ada tsunami misalnya, mereka orang-orang kafir juga melakukan kegiatan sosial. Mereka juga pergi ke Aceh, mereka juga membantu orang-orang yang terkena musibah, tapi nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan amilatun nasibah. Sebagian ahli tafsir mengatakan amilatun nasibah ini khusus orang-orang Yahudi sama Nasrani. Tapi kalau kita lihat, tidak hanya Yahudi dan Nasrani yang beramal lelah. Memang rata-rata Yahudi Nasrani orang-orang kafir. Tetapi banyak juga orang kafir yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, mereka juga beramal lelah, tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasla naron hamiyah, ya, akhirnya hanya masuk ke dalam neraka yang panas. Tusqa, dia akan diberi minum min ainin, dari mata air aniyah yang sangat panas. Jadi aniyah ini bukan hanya panas, tetapi panas yang sudah panasnya mentok sampai paling atas, tidak ada lagi panas di atasnya. Itu yang disebut aniyah, ya. Maka para ulama mengatakan maksudnya aniyah itu adalah intaha harruha, yang panasnya ini sudah mentok, sudah maksimal, sudah nggak ada lagi panas di atasnya. Bagaimana kondisi panasnya minuman yang ada dalam neraka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 19, 20, 19 dan 20. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan dituangkan di atas kepala mereka air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, akan dibrodolkan dengan sebab air tersebut apa saja yang ada dalam perut-perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Jadi nggak bisa dibayangkan, ya Pak. Minuman diminum, minum itu sebenarnya menyegarkan mestinya, tapi malah ini membrodolkan seluruh yang dilewati, saking panasnya. Bahkan kulit-kulitnya juga brodol. Tidak hanya yang dalam yang brodol, yang luar, kulit kan di luar, brodol semuanya, saking panasnya. Nah, makanya nggak bisa kita bayangkan panasnya. Panas bisa merusak bagian dalam tubuh sama bagian luarnya. Ini saking panasnya. Nah, itulah disebut aniyah, yang sangat-sangat panas. Nih, yang panasnya sudah mentok. Allah mengatakan laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan apapun, illa kecuali min dhari', dari pohon dhari'. Dhari' ini adalah nama satu pohon yang berduri. Pohon ini kalau sudah kering disebut dhari'. Kalau masih basah disebut pohon shibrok. Maka biasanya orang-orang Arab kalau melihat pohon ini masih basah, onta dibawa ke situ untuk makan daun-daunnya. Masih mau onta. Tapi kalau sudah kering, onta pun sudah tidak doyan lagi sisa-sisa daunnya. Nah, itulah yang akan diberikan kepada orang-orang kafir, ya, pohon dhari', pohon yang berduri, sehingga pasti makanan itu akan berhenti pada kerongkongan mereka karena ada duri-durinya. Ketika mereka makan, maka tentu saja pasti akan berhenti pada kerongkongan mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sebagian ulama mengatakan dhari' ini adalah nama lain dari zakum. Zakum juga nama pohon di dalam neraka. Allah sebutkan tentang zakum pada surah Al-Waqi'ah. La akiluna min syajarin min zakum, mereka akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, mereka akan memenuhi perut-perut mereka. Demikian juga Allah menyebutnya dengan istilah az-zakum pakai alif lam pada surah Ad-Dukhan ayat 43. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, adalah makanannya orang yang selalu berbuat dosa, yaitu orang kafir. Kal muhli, yang dia itu seperti kotoran minyak, yaghli fil butun, yang dia mendidih di dalam perut-perut, ka ghalil hamim, seperti mendidihnya air yang panas. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan zakum itu nama lainnya adalah dhari'. Kenapa? Karena di sini dikatakan laisa lahum ta'am, mereka tidak punya makanan kecuali dhari'. Nah, berarti dhari' sama dengan zakum.
karena zakum juga diberikan sebagai makanan untuk orang-orang kafir. Tapi pendapat yang lebih terkenal adalah bahwa dori dengan zakum ini dua barang yang berbeda, karena neraka itu bertingkat-tingkat. Semakin bawah atau semakin rendah dasarnya, maka semakin dahsyat siksanya. Nah, maka karena bertingkat-tingkat ini, maka siksa pun juga berbeda-beda. Ada yang disiksa dengan dori, ada yang disiksa dengan zakum. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika mereka memakan di neraka itu bisa kenyang? Karena makanan itu fungsinya supaya kenyang. Ternyata Allah mengatakan la yusminu, tidak bisa membikin gemuk, wala yughni, dan tidak bisa mencukupi, maksudnya memberi manfaat, min ju', dari rasa lapar. Jadi makanannya tidak ada gunanya, karena makanan ini memang tujuannya untuk menyiksa mereka. Sama dengan minuman tadi. Minuman itu fungsinya untuk apa? Supaya haus dahaganya. Nah, ini bukan menghilangkan dahaga, tapi menghilangkan seluruh isi perutnya, dibrodolkan. Nah, maka tujuan dari minum makan ini semata-mata untuk menyiksa, bukan untuk memberikan rahmat kepada mereka. Allah sudah nggak punya rahmat lagi nanti di akhirat kepada orang-orang kafir. Kalau kepada orang-orang kafir di dunia, Allah masih punya rahmat. Bahkan Bani Israel yang sangat kurang ajar, mereka dihukum oleh Allah ketika di dunia. Itu saja masih Allah kasih rahmat kepada mereka. Masih ingat Bani Israel kurang ajar sekali, berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai Allah tampakkan bodinya." Kalau Allah tampakkan bodinya, kita beriman. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Maka Allah siksa mereka, api dari langit turun, semuanya mati. Habis itu kemudian mereka apa? Mereka dihidupkan lagi. Mestinya dihidupkan syukur, malah tidak syukur. Nabi Musa ketika memerintahkan, ayo masuk Baitul Maqdis, di sana ada orang-orang Jababirah, mereka harus diperangi. Maka Bani Israel mengatakan, kami tidak mungkin perang kalau masih ada Jababirah. Sudah kamu sama Allah saja berdua perang sana, kami duduk-duduk di sini. Ini kan kurang ajar banget. Maka oleh Allah dihukum yang kedua kalinya. Mereka ditaruh pada satu kampung Tih, yaitu satu tempat di mana mereka bingung di situ, nggak bisa keluar. Setiap kali mereka akan keluar, tiba-tiba sudah berada di tengah lagi, nggak bisa keluar selama 40 tahun di situ. Nah, ketika dihukum oleh Allah 40 tahun di situ, Allah masih punya rahmat kepada mereka. Kasih manna wassalwa, dikasih awan supaya mereka tidak kepanasan di tempat tersebut. Ini karena masih di dunia, Pak. Allah masih punya rahmat, meskipun kepada orang-orang yang membangkang atau kurang ajar seperti itu. Tapi di akhirat tidak ada lagi rahmat untuk mereka. La yusmin wa la yughni min ju'. Makanannya bukan untuk menggemukkan, bukan untuk menghilangkan lapar, tapi makanannya untuk menyiksa. Minumannya bukan untuk menghilangkan dahaga, tetapi semata-mata untuk menyiksa. Bahkan hadis yang kemarin kita sampaikan, makhluk-makhluk kecil pun nanti dibawa oleh Allah ke neraka, bukan untuk disiksa makhluk tersebut. Makhluk ini tidak punya dosa. Az-dzubabu kulluhu finnar. Lalat-lalat itu semuanya nanti berada dalam neraka untuk menyiksa orang-orang kafir. Illan nahla, kecuali an-nahl, lebah. Karena lebah ini diciptakan untuk berkah, membawa madu dan sebagainya. Nah, maka itu untuk keberkahan, sehingga tidak pantas kalau dia digunakan untuk menyiksa. Nah, ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Maka betul-betul Allah sudah tidak punya rahmat lagi nanti di akhirat untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah membicarakan tentang sebaliknya, orang-orang beriman. Wujuhun, beberapa wajah, yauma idzin, pada hari itu, na'imah, memiliki kenikmatan. Maksudnya ada bekas-bekas kenikmatan pada wajahnya. Orang kalau punya nikmat itu kan wajahnya ceria. Nah, itu maksudnya na'imah. Tampak bahwasanya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang, wajahnya cerah, wajahnya ceria. Nah, maka di sini maksudnya adalah wahum ahlul jannah. Mereka adalah ahli jannah. Yang disebutkan pada ayat yang lain tadi, surat Ali Imran, wajahnya menjadi putih. Disebutkan pada ayat yang lain tadi, fariqun fil jannah, sekelompok orang nanti akan masuk ke dalam jannah. Nah, itulah mereka, wujuhu yawma idzin na'imah. Setelah Allah bicara tentang neraka yang mengerikan, Allah bicara tentang jannah yang sangat menyenangkan. Maka ini termasuk ayat-ayat mathani yang disebutkan oleh Allah pada surah Az-Zumar ayat 23, bahwasanya Al-Quran adalah kitaban mutasyabihan mathani, satu kitab yang ayatnya serupa-serupa tetapi juga mathani,
Mathani itu tadi, setelah bicara tentang neraka, bicara tentang surga, bicara tentang siksa, bicara tentang nikmat, supaya kita punya dua sifat yang imbang, yaitu takut dan harap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kenapa wajah-wajah yang kedua ini penuh dengan kenikmatan? Lisa'iha, karena usahanya, radiyatun, dia puas. Maksudnya karena balasan dari usahanya dulu di dunia, maka dia puas. Jadi di sini ada sesuatu yang mahdzuf, yang dihapus. Asalnya li thawabi sa'iha, karena pahala atau balasan dari usahanya di dunia, maka radiyah, maka dia puas. Nah, kemudian kata-kata thawab ini dihapus karena sudah mafhum. Nah, mari kita memperhatikan diri kita masing-masing. Apakah yang kita amalkan di dunia ini kira-kira nanti menyebabkan kita disiksa oleh Allah? Ataukah amalan yang kita amalkan di dunia ini kira-kira nanti mendapatkan pahala yang menyebabkan kita akan puas dengan pahala tersebut, dengan balasan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Ini introspeksi masing-masing kita. Karena itu selalu saya sampaikan, apapun kebaikan yang sudah bisa kita lakukan, tolong jangan ditinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, khawatir nanti kita kondisi mati sudah jauh dari perbuatan-perbuatan baik dulu. Biasanya sholat jamaah, tidak mau sholat jamaah, nanti dikhawatirkan matinya tidak sholat jamaah. Sudah biasanya pengajian, tidak pengajian, dikhawatirkan kondisinya seperti orang-orang yang jauh dari kebaikan. Sudah biasanya baca Quran, sudah biasanya tahajud, sudah biasanya apapun kebaikan, yang Allah sudah berikan taufik kepada kita, dijaga terus. Karena kalau dijaga terus, insya Allah matinya juga dalam kondisi kebaikan, husnul khatimah. Perkataan para ulama mengatakan, man asha ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup atas suatu kondisi, maka dia matinya atas kondisi tersebut. Kebiasaan buruk, matinya juga buruk. Kebiasaan baik, matinya juga baik. Nah, kita harus mengakui bahwa kita punya kebaikan-kebaikan, tapi juga kita punya keburukan-keburukan. Nah, marilah kebaikan yang sudah kita lakukan dilanjutkan terus supaya kebaikan itu lebih banyak dari keburukan kita. Maka kalau kebaikan lebih banyak, insya Allah matinya dalam kebaikan. Tapi kalau keburukannya yang lebih banyak, na'udzubillah, kita bisa mati dalam kondisi keburukan tersebut. Allah mengatakan fi jannatin, pada jannah aliyah, yang tinggi. Tinggi maksudnya gimana? Fis sama, di langit sana. Nah, memang jannah itu berada di atas langit. Maka jannah yang dimaksud ini adalah jannah yang dulu Nabi Adam alaihissalam tinggal di atasnya. Para ulama memang berselisih pendapat, jannahnya Nabi Adam dulu apakah sama dengan jannah yang nanti diberikan kepada kaum mukminin, ataukah itu jannah yang berada di bumi ini. Sebagian ulama mengatakan jannahnya Nabi Adam jannah yang ada di bumi. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, ihbitu, turunlah kalian. Turun berarti jannah itu di atas. Kalau jannah itu berada di bumi, ya nggak perlu kata-kata ihbitu, ya, karena sudah berada di bumi. Tapi ketika jannah itu tidak di bumi, maka Allah katakan ihbitu, turunlah kalian. Maka jannah ini adalah jannah yang dulu Nabi Adam tinggal padanya, kemudian dikeluarkan oleh Allah karena dihukum, tapi nanti akan kembali lagi ke dalam jannah tersebut. Allah mengatakan la tasma'u, dia tidak mendengar, fiha, di dalam jannah, laghiyah, sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidak mendapatkan, tidak mendengarkan di dalamnya perkataan yang sia-sia maupun kedustaan. Surah An-Naba. Demikian juga Allah mengatakan, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Mereka tidak mendapatkan, tidak mendengarkan di dalam jannah sesuatu yang sia-sia maupun perkataan dosa. Ini surah Al-Waqi'ah. Nah, terus yang didengarkan apa di sana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Surah Maryam. Mereka tidak mendengarkan di dalam jannah sesuatu yang sia-sia illa salama, akan tetapi mereka mendengarkan perkataan yang selamat, perkataan yang baik-baik, atau ucapan salam juga. Maka salah satu yang didengarkan oleh ahli jannah adalah nyanyian bidadari surga, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna azwaja ahlil jannah la yughannin.
sungguh istri para ahli jannah akan menyanyikan kepada suami mereka bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat, dengan suara yang paling bagus yang belum pernah didengar oleh seorang pun sama sekali. Inna mimma yughannin, termasuk yang dinyanyikan oleh mereka, nahnul khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita yang baik akhlaknya, yang cantik wajahnya. Azwaju qaumin kiramin, kami adalah istri-istri kaum yang mulia-mulia, yang dzurna bi qurrati a'yan. Nahnul khalidat, kami adalah wanita yang kekal. Fala yamutnah, tidak bakal mati kami. Nahnul aminat, kami adalah wanita yang aman. Fala yakhafnah, tidak bakal takut. Nahnul muqimat, kami adalah kekal. Fala yadh'annah, maka kami tidak akan pergi. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, mudah-mudahan semua nyanyian ini nanti kita dengarkan di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan, fiha, di dalam jannah, ainun, ada mata air jariyah yang mengalir. Ini yang belajar bahasa Arab perlu perhatian. Ainun ini bentuk mufrad, bukan jamak. Jamaknya uyun. Tetapi bukan berarti bahwasanya di dalam jannah hanya ada satu mata air, bukan. Karena ainun di sini pakai tanwin, berarti ini nakirah. Maka ini menunjukkan umum. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah jenis. Jadi bukan hanya satu barang, tapi banyak di situ. Uyun, beberapa mata air jariyah yang mengalir. Karena jannah kan tidak hanya satu. Jannah juga bertingkat-tingkat. Rasulullah mengatakan di dalam jannah ada 100 tingkat. Nah, kalau 100 tingkat hanya ada satu mata air, ya ini kurang sempurna. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah bukan hanya satu mata air, tapi banyak mata air jariyah yang mengalir. Fiha, di dalam jannah, sururun, ada sarir-sarir, dipan-dipan, tempat tidur, marfu'ah, yang ditinggikan. Tetapi meskipun dipannya tinggi, orang yang ingin naik ke dalamnya tidak susah. Kalau sekarang di dunia dipannya tinggi semakin susah. Pasti tangganya semakin tinggi, semakin susah. Saya punya tetangga, dalam rumah isinya hanya 3 orang, tapi rumahnya tinggi 3 lantai. Dibangun asalnya dulu 1 lantai, sekarang 3 lantai. Nah, komentarnya tetangga-tetangga yang lain, ora kesel munggah miduk setiap hari. Karena dulunya bisa menjemur pakaian di bawah, sekarang harus menjemur ke lantai 3. Nah, ini lelah. Nah, kalau di surga nggak ada lelah. Karena itu dalam masalah marfu'ah di sini, tempat tidur yang ditinggikan, ini para ulama tafsir mengatakan, idza arada waliyullahi ay yajlisa 'alaiha, meskipun tinggi, tapi apabila wali Allah, yaitu ahli jannah, ingin duduk di atas tempat tidur ini, tawadha'at lahu, maka dia otomatis menjadi turun untuk dia. Otomatis, Pak. Tempat tidur otomatis seperti ini tidak usah dianggap sesuatu yang aneh. Wong kita di dunia juga bisa mengetahui perkara-perkara yang otomatis begitu. Kita masuk pada satu ruangan, pintunya tertutup. Tiba-tiba ketika kita datang, otomatis terbuka. Itu saja bisa terjadi di dunia, apalagi di akhirat. Nah, maka di akhirat ada dipan-dipan otomatis, dipannya paham, Anda ingin naik di atas saya, maka dia langsung turun. Biasa seperti ini. Bahkan dulu riwayat yang pernah saya sampaikan, bagaimana burung-burung di dalam jannah, mereka juga paham apa yang diinginkan oleh ahli jannah. Ada burung terbang, kemudian ahli jannah melihat, langsung membayangkan atau menginginkan daging burung panggang. Maka burungnya paham, langsung jatuh ke bawahnya dalam kondisi sudah terpanggang. Setelah dimakan selesai, dia sudah paham, oh ini sudah selesai makan, terbang lagi, Pak, pergi. Nah, maka kondisi jannah memang jangan disamakan dengan kondisi dunia. Nggak ada persamaan sama sekali. Bahkan dalam jannah, meskipun nama-namanya sama, misalnya apel ya namanya apel, jeruk ya namanya jeruk, tapi itu hanya nama-nama saja. Rasanya berbeda. Kalau kita memanen dari satu pohon, rasanya pasti sama, namanya satu pohon. Tapi dalam jannah, satu pohon disiapkan dalam satu piring, ini satu buah dimakan, buah yang di sampingnya dimakan, rasanya sudah beda. Dimakan lagi, rasanya beda lagi, terus berbeda lagi. Sehingga tidak ada lelahnya makan dalam jannah. Tidak seperti di dunia. Kita makan satu jeruk mungkin lezat, tambah satu lagi sudah kurang lezat karena sudah kenyang. Tambah satu lagi sudah kurang nikmat. Tambah lagi malah melenek, nggak enak. Mungkin beberapa hari jadi bosan melihat buah tersebut karena saking seringnya. Nah, dalam jannah tidak ada seperti itu.
Nah, maka saya katakan di sini fahiya otomatikiyah kama yuqal. Maka ini dipan-dipan yang otomatis sebagaimana bahasa kita. Dan ketika dibahas dipan, ini jangan dibayangkan dipannya kosong, tapi ini dipan yang sudah siap. Di situ ada bidadari di atasnya. Sebagaimana para ulama mengatakan wa 'alaiha al-hurul 'ain. Ini dipan-dipan yang di atasnya sudah siap, ada bidadari-bidadari di atasnya. Dan ini disebutkan oleh Allah secara isyarat pada surah Al-Waqi'ah. Allah mengatakan wa furushim marfu'ah. Tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Setelah Allah bicara tentang tempat tidur, langsung Allah bicara inna ansha'nahunna, sesungguhnya kami Allah menumbuhkan bidadari-bidadari surga insya'a, dengan sebenar-benar penumbuhan. Setelah bicara tentang dipan, tiba-tiba bicara tentang bidadari. Ini maksudnya bidadarinya sudah siap di atas dipan. Masya Allah. Nah, kemudian di sini saya tampilkan beberapa riwayat-riwayat, tetapi tidak perlu kita baca lagi, karena sudah sering kita sampaikan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, seseorang dalam jannah bisa mengumpuli dalam satu hari 100 perawan, karena memang satu orang kekuatannya seperti 100 orang, sehingga satu hari bisa mengumpuli 100 perawan. Dan bedanya di dalam surga dengan yang di dalam dunia. Kalau di dunia setelah hubungan selesai ya sudah. Tapi dalam surga tidak ada sudahnya, bisa berkelanjutan. Di dalam surga tidak ada mani sama sekali. Karena Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, azwajin mutahharah, istri-istri yang disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari segala kotoran. Maka termasuk dari kotoran itu adalah mani. Nah, maka ketika Allah mengatakan azwajum mutahharah, istri ini disucikan, berarti tidak ada mani. Kalau perempuannya tidak ada mani, berarti laki-lakinya juga tidak ada mani. Ada hadisnya sebenarnya mengatakan la maniya wala maniyata, enggak ada mani dari laki-laki, enggak ada mani dari perempuan. Tapi hadisnya sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, kita katakan maknanya sahih karena sesuai dengan ayat ini, azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Tidak ada hamil di dalam jannah, enggak ada. Kalaupun ada, itu sekejap, Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza ishtaha, apabila ingin al-walad, anak, fil jannah, di dalam jannah, kana hamluhu, adalah hamilnya, wa wad'uhu, dan melahirkannya, wa sinnuhu, dan usia dewasanya, usia 30 tahun, fi sa'atin wahidah, langsung sesaat terjadi, kama yashtahi, sebagaimana yang dia inginkan. Nah, saya nggak tahu apakah dalam jannah nanti ada orang-orang yang menginginkan punya anak. Kalaupun ada, mungkin yang dulu di dunia nggak pernah punya anak. Di dunia mandul misalnya, nah dalam jannah dia menginginkan, saya pengen punya anak ya Allah. Langsung hamil, langsung melahirkan, langsung dewasa sesaat, sekejap. Jadi nggak ada susahnya sama sekali. Kalau zaman sekarang mungkin susah dulu, hamil 9 bulan 10 hari susah, nanti ke bidan juga susah, harus ngeden dan sebagainya. Ini kesusahan-kesusahan di dunia. Di jannah nggak ada. Hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi, sahih. Kemudian Allah mengatakan wa akwabun, dan gelas-gelas maudu'ah yang diletakkan. Artinya gelasnya ini sudah siap. Jadi untuk minum di dalam jannah tidak perlu minta. Kenapa? Sudah maudhu', sudah disiapkan. Wa namariqu, dan bantal-bantal masfufah yang berbaris, ya dibaris. Ya, ini juga sudah siap. Wa zarabiyu, dan permadani-permadani mabthuthah yang dihamparkan. Maksudnya dihamparkan, di semua tempat ada permadaninya. Di sana ada, di sini ada, di situ ada. Tidak seperti kalau di dunia. Di dunia biasanya kita punya rumah, permadani hanya ditaruh di tengah saja. Bagian luar nggak ada permadani. Karena kalau permadani taruh di luar, kotor nanti. Nah, maka dalam jannah tidak seperti itu. Semua tempat ada permadani. Maka Allah katakan mabthutha, dihamparkan di semua tempat. Ya, di sana sini ada hamparan permadani ini. Disebutkan dalam tafsir, balaghana, telah sampai kepada kami, annaha, bahwasanya permadani-permadani itu mansujatun bid-durri wal yaqut, itu diperindah dengan batu-batu mulia, batu-batu yakut, ya, intan, permata, dan sejenisnya. Nah, inilah kondisi pada hari kiamat nanti. Sebagian orang masuk ke dalam neraka, sebagian lagi masuk ke dalam surga. Maka manusia disuruh berpikir, apakah engkau pengen masuk neraka ataukah engkau pengen masuk surga?
Kalau pengen masuk surga, maka jalannya adalah iman kepada Allah, mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk neraka, ya acaranya adalah sebaliknya. Kafir kepada Allah, tidak mau mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman intinya ada 4 kepada Allah. Pertama, iman tentang adanya Allah. Kalau tidak percaya ada Allah, berarti kafir. Yang kedua, iman tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah itulah yang Rabbus samawati wal ard, menciptakan dan merawat dan sebagainya. Yang ketiga, iman tentang uluhiyah Allah, bahwasanya Allah yang berhak disembah. Kalau orang-orang kafir, mereka mengatakan Allah ada, Allah itu Rabbus samawati wal ard, tetapi mereka tidak mempunyai uluhiyah. Mereka menyembah Allah dengan menyembah juga berhala-berhala yang lain. Nah, ini berarti tidak punya uluhiyah. Nah, kita harus punya uluhiyah, hanya menyembah hanya Allah, tauhid kepada Allah. Yang keempat adalah harus kita punya iman terhadap asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 4 ini adalah pokok-pokok iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya Allah maujud, Allah ada. Harus percaya bahwasanya rububiyah, Allah adalah Rabb. Kemudian harus percaya uluhiyah, Allah adalah ilah yang berhak disembah satu-satunya, tidak ada yang lain yang berhak disembah. Yang keempat adalah apa? Asma dan sifat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada ayat-ayat setelahnya, ayat 17 dan seterusnya sampai akhir, Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan makhluk. Karena kalau memperhatikan makhluk, dia pasti tahu bahwasanya di sana ada Khalik, ada pencipta. Orang-orang kafir yang mengatakan tidak ada pencipta, mereka disuruh berpikir. Bagaimana berpikir? Afala yanzurun? Apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibil, kepada onta-onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang disebutkan onta? Orang-orang Arab rata-rata tunggangannya waktu itu onta. Ini pertama. Yang kedua, onta adalah makhluk yang paling banyak keunikannya, paling kuat untuk memikul beban, onta. Paling kuat untuk perjalanan yang jauh, onta. Onta itu biasanya dikasih minum. Kalau sudah minum banyak, dia akan simpan air dalam perutnya ini. Nah, maka kalau selama air dalam perutnya masih ada, maka dia masih bisa digunakan untuk safar. Berhari-hari tidak minum bisa. Manusia nggak bisa, Pak. Manusia suruh nyimpen air minum dalam perutnya, nggak bisa. Dia paling nyimpen berapa jam aja. Nanti haus lagi, sudah nggak bisa nyimpen dalam perutnya. Nah, onta ini bisa. Demikian juga onta ini keunikannya adalah lahmuha yu'kal, dagingnya bisa dimakan. Labanuha yushrab, susunya bisa diminum. Wabarruha yanfa, wabaruha yanfa, bulunya bisa bermanfaat. Ini tambah satu lagi, saya tambah satu lagi. Wabauluha liddawa, dan kencingnya bisa untuk apa? Untuk obat. Jadi segala sesuatu pada onta ini bermanfaat, nggak ada yang sisa, semuanya berguna. Tainya onta jelas bisa untuk rabuk, semuanya berguna, bermanfaat. Allah menyebutkan wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athatha wa mata'an ila hin. Ini bicara tentang bulu onta, dia bisa digunakan untuk perkakas oleh para manusia. Surat An-Nahl ayat 80. Nah, maka inilah sebabnya Allah menyuruh melihat kepada onta. Pertama, karena orang-orang Arab sering menggunakan onta. Yang kedua, karena onta ini makhluk yang paling istimewa, memiliki banyak keistimewaan. Selain onta, manusia disuruh melihat ke atas langit, ke arah langit. Wa ilas sama, dan kepada langit, lihatlah kepada langit. Kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, langit ini ditinggikan padahal tidak ada sama sekali tiangnya, tetapi tidak jatuh. Langit ini sangat luas, sementara sama sekali tidak ada retaknya. Nah, ini berarti menunjukkan maha kuasanya Allah. Kalau Allah maha kuasa seperti ini, maka bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa Allah mampu menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah, ini maksudnya ayat ini. Jadi tujuannya ayat ini menyuruh orang-orang kafir berpikir, kalian tidak percaya Allah maha kuasa, apakah kalian tidak melihat makhluk-makhluk Allah? Jadi makhluk Allah itu sangat menunjukkan bahwa Allah maha kuasa. Sampai sebagian ulama mengatakan wa fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu.
Wa fi kulli syai'in ayatu, dalam segala sesuatu ada tanda. Tanda apa? Tadullu ala annahu wahidu, yang tanda itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, juga menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kita punya apa di rumah? Tanaman. Nah, tanaman itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Awalnya dari biji, kemudian kita sirami, tiba-tiba tumbuh, kemudian lama-lama menjadi besar, kemudian tumbuh itu daunnya, setelah itu tumbuh bijinya, setelah itu tumbuh buahnya. Nah, ini seperti ini. Siapa yang membuat seperti ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu termasuk sunnah Nabi adalah kita disuruh berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Tafakkaru, berfikirlah fi khalqillah, tentang makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah, tidak usah berfikir tentang Allah, karena otak kita ini sangat sempit, tidak bisa memuat segala sesuatu. Allah itu gaib, nggak bisa dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Mikir aja makhluknya Allah, sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Maka dulu saya pernah ketika masih kecil ketemu dengan salah satu guru saya, jalan-jalan sambil perhatian, diam gitu. Maka saya tanya, ada apa Ustaz? Maka beliau mengatakan, lagi membaca ayat. Ayat apa? Ini, ayat-ayat ini adalah makhluk Allah, ini ayat-ayat Allah ini. Jadi membaca ayat menurut beliau itu tidak harus membaca Quran. Baca Quran juga membaca ayat, tapi itu adalah ayat qauliyah, ayat kalam, ayat ucapan yang bisa kita baca. Tapi ada juga ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Quran menunjukkan kekuasaan Allah, maka ayat-ayat yaitu makhluk-makhluk ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah Nabi. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya akuarium di rumah? Nah, itu ada ikan-ikan dalamnya. Sambil perhatian terhadap ikan, kita bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Melihat anak kita yang dulunya kecil sekarang sudah dewasa, dulu nggak bisa berjalan, sekarang sudah bisa lari ke sana kemari, bisa pecicilan, pencilaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah yang membuat seperti itu. Tafakkaru fi khalqillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ilal jibal, juga lihatlah kepada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsinya gunung supaya bumi ini tidak bergoncang, maka dikasih pasak atau tiang, yaitu gunung-gunung. Nah, sudah disampaikan dulu bahwasanya Allah menyebut gunung itu sebagai autada, watat. Watat, kalau orang Arab menyebutnya watat, itu adalah kayu yang ditancapkan ke tanah untuk membuat kemah. Namanya kayu untuk membuat kemah, pasti yang bagian masuk itu lebih banyak daripada yang di luar. Yang di luar mungkin sepertiga, nah, yang masuk ini 2/3-nya. Nah, ini termasuk mukjizat Quran. Ternyata orang-orang setelah meneliti tentang gunung seperti itu juga. Yang di atas sepertiganya, sementara yang ke bawah ini sekitar 2/3-nya. Nah, maka ini sangat menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah mengatakan wal jibala autada, disebut watat, memang seperti watat betul. Yang lebih banyak adalah yang ke dalam, bukan yang ke atas. Padahal Allah mengatakan waja'alna fiha rawasiya syamikhat, kami jadikan di dalam bumi pasak-pasak, maksudnya gunung-gunung, syamikhat, yang tinggi-tinggi. Gunungnya tinggi, Pak. Nah, kalau gunungnya yang ke atas tinggi, berarti yang ke dalam ini lebih apa? Lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wa ilal ardi, dan lihatlah kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana dia dihamparkan. Bulat, tetapi kalau kita memandang dengan mata kita, ketika kita berada di atasnya seperti terhampar karena luasnya. Jadi tidak tampak sebagai bulat. Kenapa? Karena saking luasnya. Nah, itu yang tafsir yang terkenal. Jadi sutihat di sini dihamparkan, bukan berarti bahwasanya bumi itu datar, bukan. Tapi bumi sebagaimana kita ketahui adalah bulat, tetapi ketika kita berada di atasnya, kita naik mobil, kita naik motor dan sebagainya, kita melihat ke depan ya terhampar, luas. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua yang dilihat oleh manusia. Dia sedang berada di padang pasir, mengendarai onta. Maka disuruh melihat onta yang ada di bawahnya, yang dia tunggangi, supaya dia sambil berjalan, bersafar, sambil berpikir. Kemudian melihat ke atas, ada langit, suruh berpikir lagi. Kemudian melihat ke depan, ada gunung-gunung. Ya, di padang pasir kan ada gunung-gunung itu. Nah, maka disuruh berpikir lagi. Kemudian menunduk ke bawah,
disuruh berpikir juga, ilal ardi, ke bumi. Nah, jadi ke arah manapun mata ini memandang, ini bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Allah bicara kepada orang-orang Arab karena mereka sering safar dengan onta di padang pasir, mereka lama perjalanan, ya mungkin 1 bulan, mungkin 1 pekan. Nah, selama perjalanan mereka disuruh mikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kita orang Indonesia ini, kalau kita tidak mendapatkan apa-apa yang disebutkan di sini, onta kita tidak dapatkan, kita bisa berpikir tentang apapun yang diciptakan oleh Allah yang ada di sekitar kita. Pepohonan-pepohonan dan sebagainya, air-air yang mengalir, yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya jujur bahwasanya sebagian orang dengan sebab ayat ini mengatakan bahwa bumi itu datar. Maka di sini ada perselisihan pendapat, bumi datar atau bulat. Tapi saya ingin sampaikan di sini. Wa fil mas'alati khilafun. Dalam masalah ini memang diperselisihkan. Laisa fiha kabiru faidah, tapi enggak banyak faedahnya untuk kita bahas. Sehingga enggak perlu diperdebatkan. Silahkan kamu percaya bumi datar sekarangmu, percaya bumi bulat ya terserah. Tidak ada pentingnya untuk kita. Yang penting kepentingan kita, kewajiban kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bumi datar, mau bumi bulat, mau lonjong dan sebagainya, bukan urusan kita. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata guru kami, Dr. Abdul Daim Al-Kahil, ini sering beliau membahas tentang ayat-ayat yang bicara tentang alam semesta. Ini beliau terkenal orangnya, karena sering membahas masalah ini. Beliau mengatakan sama sekali orang yang mengatakan bumi datar itu tidak ada hujjah sama sekali, kecuali ayat-ayat yang mereka pahami secara zahirnya seperti ini ya. Sutihat, dihamparkan, dipahami secara zahirnya berarti datar. Kata beliau sama sekali itu perkataan yang batil. Saya temukan dalam kitab Ibnu Hazm atau yang lain, saya lupa, bahwasanya ajma'al ulama'u ala anal arda kurawiyah. Ulama sepakat bahwasanya bumi adalah bulat. Nah, kalau betul bahwasanya dulu sudah ada kesepakatan, maka berarti perkataan yang mengatakan bumi datar tidak benar. Kalau itu benar terjadi kesepakatan, wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal ini masalah yang enggak begitu penting. Yang lebih penting adalah Allah mengatakan fadzakir, maka berilah peringatan. Innama, sesungguhnya tiada lain, anta, engkau itu wahai Nabi, mudzakir, adalah pemberi peringatan. Yang dimaksud berilah peringatan yaitu berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ini nulisnya salah nih. Pada surah Qaf ayat yang ke-45, fadzakir bil Qur'an, berilah peringatan dengan Al-Qur'an, may yakhafu wa'id, siapapun yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudzakir, tiada lain engkau adalah pemberi peringatan. Maksudnya Nabi tidak memaksa. Maka Allah mengatakan lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah engkau itu terhadap mereka sebagai pemaksa. Jadi masuk Islam enggak ada paksaan. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam ini. Allah juga mengatakan afa anta tukrihun nas, apakah Anda wahai Muhammad memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya ini ayat bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nasa, aku disuruh oleh Allah untuk memerangi para manusia supaya masuk Islam. Nah, berarti kan harus masuk Islam, dipaksa. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadis ini sahih, riwayat muttafaqun alaih. Nah, maka jawabannya adalah ini bukan paksaan. Karena sebenarnya ketika Nabi SAW melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir, mereka itu sudah didakwai dulu, disuruh mendengarkan kebenaran. Kalau mereka mau menerima kebenaran itu, alhamdulillah, jadi bersaudara. Kalaupun mereka tidak mau mendengarkan kebenaran tersebut, mereka masih boleh kafir, silahkan kafir, silahkan. Tetapi karena hidupnya di bawah kepemimpinan atau di bawah pemerintahan Islam, maka harus membayar upeti, bayar jizyah.
Nah, berarti nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Kamu mau masuk neraka silahkan, tapi bayar upeti, ya. Karena kamu sebenarnya nggak punya hak hidup di atas bumi ini. Ini buminya Allah. Kalau kita berada di rumah orang, kan kita nggak bisa semau gue, Pak. Kita bertamu di rumah orang, ya. Tidak bisa kita tiba-tiba masuk rumahnya nyelonong, nggak boleh seperti itu. Ini rumah orang. Nah, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah punya aturan, berada di bumi harus nyembah Allah. Nah, kalau tidak mau nyembah ya sudah, jangan berada di bumi dong. Nah, maka tidak berhak sebenarnya mereka itu, karena itu mereka harus apa? Membayar jizyah. Nah, maka tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Mau masuk alhamdulillah, tidak masuk bayar jizyah. Kalau masih nekat tidak mau dua-duanya, nah baru perang. Jadi perang nomor 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa, akan tetapi man tawalla, orang yang berpaling, wa kafar, dan kafir. Maksudnya orang-orang yang tidak mau masuk Islam, mereka berpaling, yaitu berpaling dengan anggota tubuhnya, tidak mau melakukan sholat, tidak mau membayarkan zakat, tidak mau mendengarkan ayat. Wa kafar, dan kafir, kafir dengan hatinya, hatinya tidak mempercayai adanya Allah, atau hatinya tidak mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayu'adzibuhullah, Allah akan menyiksa dia al-adzabal akbar, dengan siksaan yang paling besar, maksudnya adalah neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam disebut siksaan yang paling besar? Allah mengatakan pada ayat yang lain, fayauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad wala yuthaqu wathaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya Allah seorang pun. Ini boleh dibaca yu'adzib atau yu'adzab. Kalau yu'adzib berarti tidak ada yang menyiksa. Kalau yu'adzab tidak ada yang disiksa seperti siksaannya Allah seorang pun. Dan tidak ada yang diborgol atau diikat seperti ikatannya Allah pada waktu itu di hari kiamat seorang pun. Nah, ini menunjukkan bahwa siksaan hari kiamat siksaan yang paling dahsyat. Kemudian Allah mengatakan inna ilaina iyyabahum. Ini yaknya boleh ditasydid, boleh juga tidak. Inna ilaina, sesungguhnya hanya kepada kami, iyyabahum, kembalinya mereka. Ini berita tetapi maksudnya ancaman, sebagaimana ayat-ayat yang lain. Allah sering menyampaikan berita tapi maksudnya ancaman. Nah, berita ketika dimaksudkan ancaman ini sebenarnya dalam bahasa Arab lebih dahsyat. Seperti misalnya kalau orang mengatakan, kalau kamu macam-macam saya pukul, nah itu ancaman jelas. Tapi kalau berita, kalau kamu macam-macam kamu tahu sendiri, nah ini lebih dahsyat. Kamu tahu sendiri, tahu apa? Ya, enggak disebutkan, tidak disebutkan ancamannya secara jelas. Tapi ini lebih dahsyat isinya, karena supaya dia mikir, wah apa ini nanti yang disiapkan. Nah, demikian juga di sini, inna ilaina iyyabahum, hanya kepada kami kembali mereka. Setelah kembali maksudnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, wa hal nujazi illal kafur, dzalika jazainahum bima kafaru, seperti itulah kami balas mereka dengan sebab kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidak akan membalas selain kepada orang-orang kafir, yaitu balasan yang setimpal dengan mereka. Kemudian Allah mengatakan thumma, kemudian inna alaina, sesungguhnya atas kami hisabahum, hisab mereka, yaitu balasan mereka. Jadi setelah mereka dikembalikan kepada Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ringkasan tafsir surah Al-Ghasyiyah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada surat ini hari kiamat betul-betul ada, dan hari kiamat nanti manusia terbagi dua, sehingga kita sekarang disuruh milih kita ingin kelompok yang mana. Karena masing-masing dari kelompok ini ada amalannya sendiri-sendiri. Yang mau masuk surga ada amalannya, yang mau masuk neraka ada amalannya, silahkan pilih. Karena itu saya tidak bisa memberikan nasihat untuk diri saya sendiri, juga kepada semua kaum muslimin, kecuali apa yang tadi saya sampaikan. Marilah apa yang sudah kita diberi oleh Allah taufik untuk melakukan, lanjutkan terus. Jangan rela amalan yang sudah bisa kita lakukan lepas, jangan rela. Karena kalau lepas kita biarkan, lama-lama yang lainnya akan lepas juga. Tapi selama kebaikan-kebaikan itu sudah bisa kita lakukan, kita jaga terus, insya Allah sampai mati tetap bisa melakukannya. Sholat tahajud jangan lepas, baca Quran jangan lepas, pengajian jangan lepas. Apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang biasa kita lakukan, ya sudah diberi taufik oleh Allah, jangan dilepas. Karena kalau dilepaskan, bahayanya nanti, khawatirnya nanti kita tidak mati dalam kondisi yang baik karena melepaskan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup,
Saya sebutkan di sini satu tanbih, peringatan. Yaqra'u ba'dun nasi 'adatan. Biasanya sebagian manusia membaca ba'da hadhil ayah, setelah akhir dari surat ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ini doa yang biasanya dibaca orang. Saya tegaskan di sini walaysa fihi sunnatun nabawiyyatun fi ma 'alimtu. Tidak ada dalam hal ini sunnah Nabi yang saya tahu. Lakinid du'a'u bihi jamil. Tetapi berdoa dengan doa ini enggak ada masalah, bagus. Allah sudah menyebutkan tentang hisab, kemudian kita minta hisab yang mudah, enggak ada masalah, bagus. Tetapi saya sampaikan lagi, wa ajmal minhu, ada doa yang lebih bagus lagi. Allahumma ya Allah, adkhilnal jannah, masukkanlah kami ke dalam jannah, bila hisabin wala adzabin, tanpa hisab, tanpa azab. Pilih mana Pak? Masuk jannah langsung tanpa dihisab atau dihisab dulu meskipun mudah? Pasti pilih tanpa hisab. Nah, kalau memang ada 3 pilihan, pilih langsung masuk tanpa hisab, atau dihisab dulu tapi mudah, atau hisab yang dahsyat, ya pilih yang enak saja. Nah, karena itu doa yang saya sarankan ini, Allahumma adkhilnal jannata bila hisabi wala adzab. Baik, marilah kita baca doa ini. Allahumma adkhilnal jannah bila hisabin wala adzabin. Ya, 3 kali bersama-sama ini. Allahumma adkhilnal jannata bila hisabin wala adzab. Allahumma adkhilnal jannata bila hisabin wala adzab. Allahumma adkhilnal jannata bila hisabin wala adzab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.